Jurnalis senior Najwa Shihab sedang dirundung duka. Ibrahim Assegaf, sang suami sekaligus pria yang paling dicintai, baru saja meninggal dunia pada 20 Mei 2025 karena harus kalah melawan penyakit yang diidap setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta Timur. Kepergian Baim, sapaan akrab Ibrahim Assegaf ke hariban Tuhan, nyatanya tak hanya meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, kerabat, dan orang-orang terdekatnya, tapi juga masyarakat yang mengikuti dan terinspirasi dari perjalanan cintanya dengan Najwa Shihab. Ya, perjalanan cinta Najwa Shihab dan Ibrahim Assegaf tak ubahnya seperti kisah ideal tentang pasangan yang bertemu karena cinta dan berpisah karena maut. Dan untuk cerita mereka berdua, semua bermula dari Depok, tempat gedung Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ketemunya di kampus, karena saya Fakultas Hukum UI, dia juga Fakultas Hukum UI, tapi dia senior jauh di atas. Tapi waktu kamu ya nggak jauh ya, ya lumayan jauh lah, 6 tahun bedanya, saya sama Mbak Im beda 6 tahun. Dan saya baru masuk dan dia udah lulus sebetulnya, tapi ya jadinya sempat baru mau lulus. Oh, baru mau lulus. Jadi saya dulu skripsinya nggak selesai. 6 tahun ya, 6 tahun. Agak lebih sedikit. Terus PDKT-nya gimana? Nah, justru ketemu di kampus karena Nana kebetulan juga ikut pertukaran pelajar, AFS dulu. Keluarga kita juga sama-sama kenal. Saya waktu itu baru habis pulang magang di Amerika kalau nggak salah. Terus dia bilang, itu ada anaknya, ya, orang tuanya, coba kamu temuin ya. Ketemu terus ngobrol-ngobrol, terus ini klop. Tak butuh waktu lama, pertemuan mereka ketika sama-sama menempuh pendidikan itu pun akhirnya berlabuh di pelaminan. Saat menikah, Najwa Shihab baru berusia 20 tahun dan masih menjalani pendidikan untuk gelar S1-nya. Sementara itu, Baim menjadikan kekuatan cinta dan tekad mereka untuk hidup bersama sebagai senjata menyelesaikan pendidikan selama 6 tahun berkuliah. Yang buat saya akhirnya lulus juga Nana. Karena diancam sama bapaknya. Kalau kamu serius mau kawin, harus lulus dulu. Harus lulus dulu. Iya. Oh. Jadi karena itu makanya tuh saya lulus dari kampus. Karena kalau nggak lulus ya nggak boleh kawin gitu. Berarti kamu tahu nggak, aku tuh nikah muda banget. Umur 20 aku udah nikah. Karena bucin. Udah ngebut banget gitu. Karena sudah menemukan orang yang tepat. Jadi untuk apa menunda kebahagiaan? Ya udah sampai situ malah pacaran itu juga banyakan LDR lagi, karena dia tuh waktu semester akhir itu tuh dia juga sempat kayak di Amerika magang di sana jauh. Tapi justru karena LDR malah jadi cintanya cepat mateng. Soalnya kan kalau LDR itu kan kita dipaksa untuk terus-menerus komunikasi kan. Iya, pasti terus. Iya, lu ngambek-ngambek kan LDR ya udah ngapain pacaran gitu kan. Terus lu dipaksa untuk lebih ekspresif, lebih nunjukin kasih sayang gitu kan, dengan metode-metode yang nggak biasa gitu kan. Jadi itu menurutku mematangkan cinta. Makanya terus habis itu bucin deh, diajak kawin mau deh. Biduk rumah tangga Najwa Shihab dan Ibrahim Assegaf sendiri dimulai pada tahun 1997 saat mereka berdua memilih untuk menikah di bulan Oktober. Sejak saat itu, keduanya saling menerima, saling mengisi, dan saling mendukung sampai usia 28 tahun pernikahan mereka sebelum dipisahkan dengan maut. Bahkan Najwa Shihab sempat mengatakan jika Ibrahimlah orang yang punya peran penting terhadap perjalanan karirnya sampai saat ini. Dia sabar, dia suportif banget sih. Aku kayaknya pastilah. Iya, aku merasa kalau misalnya bukan dengan Baim, kayaknya aku nggak akan berada di titik karirku saat ini deh. Dan dengan berbagai hal yang aku lalui. Iya, tanpa orang tahu dia adalah suportif terbesar selain keluarga ya. Iya, banget. Aku inget banget tuh zaman dulu waktu aku masih liputan, dan liputan kan selalu agak serem-serem ya Bun. Jadi kadang-kadang aku des politik hukum, jadi nggak jauh-jauh tuh liputan bencana, liputan konflik, liputan perang, liputan apalagi waktu tahun-tahun awal aku jadi reporter tuh lagi banyak banget kasus terorisme kan. Dan aku selalu ditugasin untuk meliput itu. Aku ingat waktu itu aku ke Solo ngeliput kasus penangkapan teroris. Aku masih nyusuin Izat. Dan dia ikut
dia ikut bawa Izat waktu itu masih umur 6 atau 7 bulan gitu ya. Jadi habis aku selesai liputan dia nunggu di rumah gitu ya. Waktu itu ada rumah di Solo kebetulan. Supaya aku terus nyusuin Izat, terus habis itu aku balik liputan lagi. Iya, jadi dia ikut nemenin aku liputan teroris. Terusnya aku butuh dia. Atau udah kayak nggak bisa hidup tanpa dia gitu ya, karena udah lama gitu ya. Aku merasa karena aku waktu kan masih kecil ya, umur 20. Jadi aku tuh dewasa bersama dia. Wow, that's nice. Kan? Yeah. Jadi aku berproses gimana aku melewati berbagai hal gitu ya, baik dari karir, baik dari up and down kehidupan. Jadi aku tumbuh bersama dia gitu. 25 tahun itu yang pertama. Jadi itu yang mengokohkan fondasi hubungan tuh itu. Terus yang kedua karena memang butuh, aku tuh segala hal tuh aku akan cek dan tanya dia dari mulai dan bukan hanya soal hal-hal keseharian rumah gitu ya. Karena dia juga profesinya lawyer gitu ya. Dulu tuh waktu kita sempat sama-sama ngambil S2 bareng gitu ya. Jadi tuh semua isu, semua hal itu tuh aku tanyakan ke dia gitu. Pernikahan Najwa Shihab dan Ibrahim Assegaf dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Izat yang kini sudah tumbuh jadi pria dewasa. Selain itu, mereka berdua juga sempat dikaruniai anak kedua yang diberi nama Namia, namun harus meninggal tak lama setelah dilahirkan. Kehadiran Izat di tengah keluarga kecil Najwa Shihab dan Ibrahim Assegaf nyatanya tak cuma menjadi pelengkap kebahagiaan bagi Najwa Shihab. Izat secara tidak langsung menyadarkan dirinya bahwa sang suamilah sosok cinta sejati yang harus didampingi sampai akhir hayatnya. Tapi sebetulnya aku menemukan kebucinan bukan gaya baru. Aku kembali menjadi agak bucin setelah anakku kuliah di luar negeri. Karena jadinya kan di rumah berdua. Aku kan anakku cuma satu, Izat. Dan dia kan kuliah di luar negeri kan. Jadi benar-benar di rumah tuh sekarang cuma aku sama Baim. Akhirnya itu memaksa dalam tanda kutip melihat lagi, mendefinisikan ulang lagi hubunganku sebagai suami dan istri. Karena waktu ada Izat, rasa-rasanya hubungan suami istri itu dinomor duakan dengan menjadi ayah ibu. Perbincangan selalu tentang Izat, aktivitas karena kita sama-sama kerja. Jadi kalau weekend pasti terserah Izat mau ngapain gitu. Oh iya benar. Terus masa depan juga masa depan Izat, bukan masa depan aku dan Baim gitu. Karena apalagi anak satu kan, dan sejak dia pergi itu kita dipaksa ngelihat lagi, nggak ada lagi Izat di antara kita. You have me, it's just between you and me gitu. Kan Izat sekarang umur 21 tahun jadi ibu, dan karena posisi itu sangat penting, terkadang secara nggak sadar kita menomorduakan posisi kita sebagai istri sometimes. Dan sebetulnya itu yang sebetulnya juga aku inget banget tuh. Mama tuh juga selalu bilang kalau ada pilihan jadi ibu atau istri, misalnya pergi nemenin Baim atau pergi nemenin Izat, kamu harusnya pergi nemenin Baim supaya Baim nggak ditemenin yang lain. Kalau Izat masih bisa ditemenin tantenya atau bisa ditemenin neneknya, tapi kalau Baim kamu mau ditemenin orang lain, Baimnya gitu kan. So now tuh ya di rumah ya cuma gua sama Baim gitu. Pacaran lagi lah Mbak. Iya pacaran lagi. Iya. Agak awkward awal-awalnya, to be totally honest gitu ya, awkward karena ya ini lagi, tapi terus it's been fun sih. Nemuin hobi baru bareng. Seru. Jalan-jalannya berdua bareng. That's lovely ya. Kini, Ibrahim Assegaf sudah kembali menyatu dengan tanah dan berpulang ke sisi Tuhan dengan tenang. Sebagai istri, Najwa Shihab mungkin sedang merasakan duka yang sangat mendalam, kehilangan cinta sejatinya dengan begitu cepat. Namun, kenangan yang ditinggalkan dan doa dari banyak orang yang ikut merasakan kehilangan bisa menjadi bukti jika semasa hidup Ibrahim Syarif Assegaf berhasil meninggalkan kesan yang sangat baik sehingga memang layak dijadikan cinta terakhirnya. Bagaimana sungguh kami sama saya pribadi, keluarga, juga sebagai Menko turut bercita mendalam allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
almarhum memang baik, sangat baik, berteman dengan begitu banyak orang dan selalu menyenangkan, selalu bisa berteman dengan semua, sangat cerdas kalau berdiskusi. Kita selalu merasakan bahwa ini dia luar biasa cerdas. Nah, itu kita merasakan betul di dalam semua aktivitasnya, selalu kontributif. Dan kita semua kaget ketika mendengar almarhum sakit, karena ini adalah seorang yang sangat selama ini bugar, atletis, bahkan bisa mencapai puncak-puncak gunung. Jadi kita semua kaget, kami yakin almarhum kembali dalam keadaan husnul khotimah. Dan doakan insyaallah Mbak Najwa, Izzat, dan seluruh keluarga besar memberikan kekuatan dan ketabahan di dalam melewati masa yang berat, masa yang menjadikan semuanya. Kami yakin keluarga diberikan kekuatan ketabahan. Tadi saya jalan bertemu dengan, dan saya tidak mengenal pribadi almarhum secara langsung, tapi secara tidak langsung tahu persis bahwa beliau adalah seorang yang hebat secara pribadi karena memberikan dedikasi untuk mengedukasi masyarakat secara tentang hukum di negara hukum ini melalui platform hukum online-nya di Kancah Digital. Dan sebagai partner juga beliau seorang yang hebat, berdiri di belakang wanita sukses Najwa Shihab dengan narasinya, mendampingi beliau, sehingga kalau ada kata-kata selalu ada perempuan hebat di balik laki-laki yang sukses, maka beliau adalah laki-laki hebat di balik perempuan yang sukses. Maka kematian itu menjadi indah bagi seseorang yang hidup dengan kehebatan dalam dedikasi bagi masyarakat luas, sehingga itu adalah pertemuan antara yang dicintainya dengan yang maha dicintainya. Maka pada akhirnya kewafatan menjadi indah bagi orang-orang hebat seperti beliau.